Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Seorang polwan muda berusia 25 tahun menghilang dalam perjalanan menuju kantornya. Pada suatu pagi di musim penghujan tahun 1986, sang sersan 2 polisi itu meninggalkan rumahnya, namun tak pernah tiba di polsek tempatnya bertugas. Penyelidikan dimulai, tetapi entah bagaimana, kasus itu dengan cepat ditutup dan dianggap sebagai kasus minggat biasa. 7 tahun berlalu, tibalah musim semi tahun 1993. Seorang operator ekskavator yang sedang merobohkan tembok pembatas sebuah rumah untuk proyek pelebaran jalan, tiba-tiba berteriak histeris. Dari gundukan tanah halaman yang runtuh, bukan tulang hewan, melainkan tulang belulang manusia yang berhamburan keluar. Bersama tulang-tulang itu, ditemukan pula sobekan kain seragam yang telah lapuk dan sebuah kancing dari seragam polisi. Dan tahukah Anda siapa pemilik rumah tempat kerangka itu dikubur? Dia adalah orang yang pura-pura peduli dan sibuk mencari sang polwan yang hilang. Orang yang secara pribadi memimpin penyelidikan awal yang kacau itu. Selama 7 tahun, ia tega mengubur bawahannya yang telah ia bunuh dengan benda tumpul di halaman rumahnya sendiri. Dan setiap pagi, dengan tenang ia menyapu halaman di atasnya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pelakunya adalah atasannya langsung, sang kepala polsek. Seorang polwan yang dibunuh secara keji oleh atasan yang seharusnya paling ia percaya, di tempat yang seharusnya paling aman baginya, yaitu kantor polisi. Apa yang sebenarnya terjadi sore itu di dalam ruang kepala polsek yang sempit, gelap, dan tak terdengar oleh siapapun. Inilah sisi gelap seorang aparat yang memimpikan kejahatan sempurna. Kisah lengkap di balik hilangnya seorang polwan di sebuah polsek di Jawa Tengah pada tahun 1986 akan kita ungkap sekarang. Ini adalah kisah dari catatan yang terlupakan. Pada tahun 1986, Solo masih memiliki banyak sudut kota yang belum tersentuh pembangunan besar. Proyek waduk besar di sekitar wilayah itu baru saja selesai, dan penduduk dari daerah yang tergenang mulai pindah ke pinggiran kota, membawa wajah-wajah baru yang asing. Gang-gang sempit dipenuhi aroma lembab dari tanah yang basah oleh hujan. Dan saat musim hujan deras, pipa air yang tersumbat menjadi hal biasa. Di sudut pasar, kepulan asap dari warung soto ayam sudah membubung sejak pagi buta, dan pohon beringin besar di depan polsek kembali menghijau lebat pada musim itu. Di ujung salah satu gang sempit di Solo itulah, seorang polwan bernama Dewi Lestari tinggal. Dewi, lahir pada tahun 1961, adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak kecil, dengan tatapan matanya yang tajam dan cara bicaranya yang tegas, ia sering membuat para tetua di kampungnya terkesan. Ayahnya meninggal dunia lebih awal dalam sebuah kecelakaan tambang saat Dewi masih SMP. Ibunya seorang diri membesarkan ketiga anaknya, dan keuangan keluarga mereka selalu pas-pasan. Kedua kakaknya langsung merantau ke Jakarta setelah lulus SMA dan merawat sang ibu menjadi tugas Dewi. Dewi menerima takdir itu dengan lapang dada. Ia tak pernah sekalipun mengeluh di hadapan ibunya. Ia mulai mempersiapkan diri untuk ujian masuk kepolisian pada usia 22 tahun. Di masa itu, seorang wanita berseragam adalah pemandangan yang langka. Banyak orang di sekitarnya yang menentang. Perempuan kok mau jadi polisi? Badanmu kecil begitu, bagaimana nanti? Atau lebih baik cari suami saja. Namun, Dewi tetap tekun belajar. Ia bangun jam 4 pagi, menyiapkan sarapan untuk ibunya, lalu berangkat ke perpustakaan. Tahun berikutnya, ia lulus ujian. Ibunya berkata, saat pertama kali melihat putrinya mengenakan seragam polisi, ia terdiam untuk waktu yang lama. Kata pertama yang akhirnya keluar adalah betapa bangganya ia, dan betapa senangnya jika sang ayah masih hidup untuk melihatnya. Dewi ditugaskan di sebuah polsek di pusat kota Solo. Penempatan polwan di polsek pada masa itu masih jarang terjadi. Tugasnya sebagian besar adalah menangani pemeriksaan tersangka wanita atau kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Di antara rekan-rekan prianya, ia menjalani perannya dengan tenang dan profesional. Meja kerjanya selalu rapi, dan sikapnya dalam melayani masyarakat lebih tulus dari siapapun. Seorang rekan yang pernah bertugas bersamanya kelak mengenang, dia bukan orang yang banyak bicara. Tapi sekali dia punya tekad,
Dia akan menyelesaikannya sampai tuntas. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah menolak pekerjaan berat. Begitulah orangnya. Tapi mungkin justru sifat itulah yang menjadi masalah. Di dalam polsek, reputasi Dewi tidaklah buruk. Namun, suasana di polsek tempatnya bertugas tidak seperti yang terlihat dari luar. Kepala polsek saat itu, Ajun Komisaris Polisi, AKP, Bambang Sumarsono, berusia awal 50-an dan merupakan penduduk asli Solo. Ia telah bertugas di wilayah yang sama selama lebih dari 20 tahun dan membangun jaringan yang kuat dengan para tokoh masyarakat setempat. Di antara bawahannya, ia dikenal memiliki dua wajah. Di luar, ia adalah seorang perwira polisi yang berwibawa dan berprinsip. Di dalam polsek, perkataannya adalah hukum mutlak. Tidak ada yang berani menentangnya secara langsung. Ada alasan mengapa ia bisa bertahan di posisi yang sama selama 20 tahun. Bambang mulai menunjukkan perhatian yang berlebihan pada Dewi sekitar 2 bulan setelah ia mulai bertugas. Setelah piket malam selesai, ia akan berlama-lama di dekat Dewi yang sedang sendirian merapikan dokumen. Ia juga berulang kali menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dewi selalu menolak dengan sopan. Namun perhatian Bambang tidak berhenti di situ. Sebaliknya, ia menjadi semakin gigih. Ia mengubah jadwal piket agar bisa berduaan dengan Dewi dan terus-menerus mengajaknya makan bersama. Setiap kali Dewi menolak, raut wajah Bambang menegang. Dan keesokan harinya, Dewi pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dalam tugasnya. Rekan Polwan Dewi, Siti Aminah, mengaku pernah mendengar keluhan Dewi. Pak Kapolsek terus-terusan membuatku tidak nyaman. Aku tidak tahu harus bagaimana. Siti hanya bisa menasihati untuk berhati-hati. Jangan sampai berurusan dengan atasan, nanti dinasmu bisa susah. Melapor sama sekali tidak terpikirkan. Di era itu, melaporkan atasan sama saja dengan mengundurkan diri dari kepolisian. Kata-kata itu terus menghantuiku. Aku Siti bertahun-tahun kemudian sambil menangis. Pada awal musim penghujan tahun 1986, Dewi berkata pelan kepada ibunya, "Bu, kalau bisa, aku ingin pindah tugas dari polsek." Ia tidak menyebutkan alasannya. Ketika ibunya bertanya ada apa, ia hanya tersenyum dan berkata, "Cuma lelah saja, Bu." Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Saat itu, Dewi diam-diam sedang menyiapkan surat permohonan pindah tugas. Ia mungkin menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah pindah ke polsek lain. Tidak apa-apa. Sebentar lagi, bisiknya pada diri sendiri. Tahan sedikit lagi. Beberapa hari kemudian, dengan seragam polisinya yang rapi, ia berangkat dari rumah. Seperti biasa, ibunya mengantarnya sampai ke depan pintu, memandangi punggung putrinya yang menjauh. Ibunya berpikir, lain kali, kita makan enak di tempat yang hangat. Itulah saat terakhir ia melihatnya. Saat itu adalah awal Desember 1986. Belum sampai 3 hari. Sejak Dewi menghilang, suasana aneh mulai menyelimuti polsek. Atau lebih tepatnya, suasana itu perlahan-lahan ditutupi tanpa ada yang menyadarinya. Seseorang diam-diam membelokkan arah. Penyelidikan dan juga ingatan, semuanya dibelokkan. Laporan orang hilang pertama kali diterima dari Ibu Dewi. Setelah putrinya tidak pulang dan tidak ada kabar selama sehari penuh, ia menelepon langsung ke polsek. Yang menerima telepon adalah Bambang Sumarsono. Dengan tenang ia berkata, "Jangan khawatir, Bu. Mungkin dia ada urusan pribadi. Nanti kalau ada kabar, akan segera saya hubungi." Ibu Dewi percaya pada kata-kata itu. Bagaimanapun, itu adalah perkataan seorang polisi, terlebih lagi seorang kepala polsek. Namun, sehari, 2 hari berlalu, Dewi tak kunjung muncul. Ibunya kembali mendatangi polsek. Kali ini, ia datang langsung dan hampir bersujud. "Tolong Pak, tolong cari anak saya." Wajah Bambang tidak berubah sedikit pun. "Akan kami proses sesuai prosedur." Hanya itu jawabannya. Sementara sang ibu menangis memohon, ia hanya membolak-balik berkas di mejanya. Penyelidikan resmi atas kasus orang hilang baru dimulai pada hari keempat. Penyelidik yang ditugaskan saat itu adalah seorang sersan kepala dari unit yang sama, Ahmad Fauzi. Sejak awal, Fauzi sudah mengarahkan kasus ini sebagai kasus minggat biasa. Alasannya sederhana. Kapolsek Bambang Sumarsono yang mengarahkannya begitu. Menurut Bambang,
Akhir-akhir ini kinerja Dewi tidak disiplin, dan ia pernah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri karena masalah pribadi. Perkataan itu sepenuhnya bohong, namun tidak ada yang memeriksanya. Mereka pikir tidak ada alasan untuk melakukannya. Laporan penyelidikan awal yang dibuat oleh Fauzi hanya setebal 2 lembar kertas HVS. Tidak ada olah TKP, dan pemeriksaan saksi di sekitar hanya formalitas. Kepada ibu dan kakak-kakak Dewi, ia hanya meninggalkan nomor telepon lalu pergi. Kepada rekan-rekan Polwan, termasuk Siti Aminah, ia hanya menanyakan satu hal, apakah ada hal aneh pada dirinya belakangan ini? Siti sempat ragu. Ia hendak berkata, "Pak Kapolsek agak," tapi ia berhenti. Mata Fauzi menatapnya, dan di sebelahnya, Bambang Sumarsono berdiri mengawasi. Siti menggelengkan kepala, tidak ada yang aneh. Hanya itu, satu kalimat itu menusuk hatinya selama puluhan tahun. Selama masa penyelidikan, Bambang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia justru terlihat lebih sibuk. Ia tampil di berbagai acara lokal dan tidak pernah absen dalam pemeriksaan keamanan akhir tahun. Ia bahkan datang ke acara makan-makan kantor, minum dan tertawa. Ia memimpin acara bersulang. Tak seorang pun di sana yang berpikir bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Ia hanyalah seorang Kapolsek, orang yang selalu ada di posisinya. Orang yang duduk dengan wajar di kursinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Penyelidikan berakhir secara de facto dalam waktu kurang dari 20 hari. Catatan resmi menyatakan, diduga minggat, pencarian keberadaan terus dilakukan. Ibu Dewi terus mendatangi kantor polisi. Lagi dan lagi. Jawaban yang ia terima selalu sama. Tampaknya dia pergi atas kemauannya sendiri. Jika ada kabar, akan kami beritahukan. Secara naluriah, Ibu Dewi tahu bahwa itu adalah kebohongan. Dewi bukan anak seperti itu. Dia bukan orang yang akan pergi tanpa pamit sepatah kata pun pada ibunya. Namun, naluri seorang ibu tidak bisa mengalahkan secarik dokumen resmi. Begitulah keadaannya di masa itu. Sekitar waktu itu, ada satu hal aneh yang terjadi di halaman rumah Bambang Sumarsono. Seorang tetangga tua kemudian bersaksi, musim hujan itu, Pak Kapolsek beberapa kali menggali halaman rumahnya. Tengah malam, subuh-subuh saya lihat ada cahaya senter. Ternyata dia sedang sendirian mencangkul. Saat itu, si tetangga tua hanya mengira Bambang sedang merapikan kebunnya. Aneh memang merapikan kebun di musim hujan, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Manusia memang kadang melakukan hal-hal aneh. Namun, belakangan ia sadar, hal aneh itu bukan hanya satu atau dua. Kebenaran tentang apa yang ada di bawah halaman itu baru terungkap 7 tahun kemudian. Musim hujan itu, tidak ada suara apapun dari rumah Bambang. Di halaman belakang, beberapa jambu air yang tersisa untuk burung masih bergantungan. Dan di sudut halaman, deretan guci-guci besar tertata rapi dengan penutup baru. Para tetangga menganggap rumah itu selalu tenang dan rapi. Pak Kapolsek memang orang yang resik, pikir mereka. Tidak ada yang tahu keheningan macam apa yang sedang menutupi sesuatu. Itu adalah kebisuan yang paling mengerikan. Ada satu orang yang mengingat kejadian pada malam sebelum Dewi menghilang. Dia adalah tetangga satu gang Dewi, Ibu Ratmi. Saat itu, Ibu Ratmi yang berusia awal 40-an tidak bisa tidur hingga lewat jam 11 malam. Malam itu sangat dingin setelah hujan deras, dan angin bertiup kencang. Udara dingin merembes masuk melalui celah jendela, dan cahaya lampu jalan di gang bergoyang-goyang. Tiba-tiba, ia mendengar suara mobil berhenti di ujung gang. Suara mesinnya menyala beberapa saat lalu mati. Tak lama kemudian, mesin itu menyala lagi. Ibu Ratmi, tanpa berpikir macam-macam, menarik selimutnya. Hanya itu. Ingatan itu baru muncul kembali 7 tahun kemudian. Ketika penyelidikan ulang dimulai, seorang penyidik mendatangi Ibu Ratmi dan bertanya apakah ada hal aneh pada malam itu. Ibu Ratmi teringat suara mobil tersebut, dan ia mengingat satu hal lagi. Mobil itu warnanya mirip dengan mobil sedan milik Kapolsek Bambang. Meskipun gelap, ia yakin warnanya hijau tua. Mobil Bambang memang berwarna hijau tua. Penyidik yang mendengar kesaksian itu terdiam untuk waktu yang lama. Pada hari terakhir, Dewi masuk kerja. Catatan di buku harian piket Polsek menyatakan tidak ada hal yang luar biasa. Masuk pukul 08.00, jadwal pulang pukul 17.00. Namun, hari itu Dewi tidak pulang. Secara resmi, ia tercatat sudah pulang.
Tetapi seorang rekan yang berada di Polsek sore itu kemudian berkata, "Saya melihat Mbak Dewi masuk ke ruang Kapolsek. Sepertinya dipanggil." Setelah itu, ia tidak melihatnya lagi. Kesaksian ini juga tidak ditemukan dimanapun dalam catatan penyelidikan awal. Entah penyidik tidak menanyakannya, atau menanyakannya tetapi tidak mencatatnya. Ruang Kapolsek adalah sebuah ruangan sempit di ujung belakang gedung Polsek. Hanya ada satu jendela, dan posisinya paling jauh dari koridor. Pintu kayu tuanya, jika ditutup rapat, akan meredam suara dari dalam. Meskipun ada belasan rekan kerja yang sedang piket, sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Dalam proses penyelidikan ulang, karakteristik struktural ini menjadi petunjuk penting. Jika saja seseorang memperhatikan hal ini saat itu, arah penyelidikan mungkin akan berbeda. Setelah pukul 17.00 sore itu, keberadaan Bambang tidak jelas. Catatan resmi mencatat jam pulangnya pukul 18.00, tetapi tidak ada rekan kerja yang melihatnya saat itu. Seorang petugas SPBU di dekat Polsek mengatakan bahwa sebuah sedan hijau tua mengisi bensin malam itu sekitar pukul 19.00. Ia tidak ingat wajah pengemudinya, tetapi ia ingat jenis dan warna mobilnya. Ketika penyidik membuka kembali kasus ini, kesaksian petugas SPBU itu tidak tercantum dalam penyelidikan awal. Pemeriksaan ke sana bahkan tidak pernah dilakukan. Jarak antara rumah Bambang dan Polsek hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Dengan mobil, tidak sampai 5 menit. Para penyidik dalam kasus baru ini menyimpulkan bahwa rute pendek inilah yang kemungkinan besar menjadi rute terakhir Dewi. Bagaimana ia dipindahkan tidak pernah terungkap dengan jelas, tetapi tidak ada jejak Dewi yang keluar dari rumah itu setelah malam itu. Apa yang dilakukan Bambang malam itu? Ia pasti mengendarai mobilnya dari Polsek ke rumah. Ia masuk ke rumahnya, berjalan melintasi halamannya, lalu mengambil cangkul. Tidak ada yang tahu. Tetangga tua sudah tidur, istrinya sedang pergi ke rumah orang tuanya, dan gang itu sunyi. Di tengah udara malam yang dingin, ia sendirian menggali tanah. Keesokan paginya, halaman itu tampak tenang seperti biasa, dan deretan guci tertata rapi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi tanah mengingat. Tanah tidak akan pernah lupa. Ibu Dewi, sejak hari itu, setiap malam tidur sambil memeluk bantal yang biasa dipakai putrinya. Di dalam kamar, seragam polisi Dewi masih tergantung rapi. Tidak dicuci, agar aromanya tidak hilang. Sang ibu tidak berani menyentuhnya, takut aromanya akan pudar. Musim berganti, dan musim hujan semakin dalam. Ibu Dewi sebenarnya sudah tahu bahwa putrinya tidak akan pernah kembali. Tetapi ia tidak bisa hidup jika tidak melakukan hal itu. Maka, seragam polisi itu tetap tergantung di sana. Selama 7 tahun, persis di tempat yang sama. Penyelidikan telah berakhir. Tepatnya, dibuat seolah-olah telah berakhir. Musim hujan tahun 1986 berlalu, dan musim kemarau tiba. Bunga-bunga flamboyan bermekaran di jalanan Solo, dan orang-orang menyambut musim yang baru. Di Polsek, seorang petugas baru datang. Kursi Dewi telah diisi oleh orang lain. Di atas mejanya, terpampang papan nama yang baru. Dunia terus berputar, seolah tidak ada yang terjadi. Ingatan cepat memudar, dan sebuah nama perlahan terhapus. Bambang Sumarsono tidak berubah. Ia berangkat kerja setiap pagi dan pulang setiap sore. Ia menerima keluhan warga dan memimpin bawahannya. Dalam rapat rutin, ia menekankan pentingnya penguatan keamanan. Ia juga tidak pernah absen dari acara minum-minum dengan para tokoh masyarakat. Nama Dewi tidak pernah sekalipun terucap dari bibirnya. Rekan-rekannya pun tidak pernah menyinggungnya. Nama itu diam-diam terhapus di dalam Polsek. Sempat ada suasana canggung, di mana semua orang saling pandang, takut ada yang menyebut nama itu. Tetapi suasana itu pun akhirnya lenyap. Ibu Dewi masih mendatangi kantor polisi tahun berikutnya. 2 tahun kemudian pun ia masih datang. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama. Masih dalam pencarian. Jika ada kabar, akan kami beritahukan. Setiap kali pulang, sang ibu akan memanggil-manggil nama putrinya di jalan. Di gang yang sepi, ia sendirian memanggil nama Dewi. Di gang yang bahkan tidak memantulkan gema, tetangganya, Ibu Ratmi, yang melihatnya kemudian berkata, "Setiap kali mendengar ibu itu memanggil, hati saya hancur. Tapi saya tidak bisa berkata apa-apa.
Saya sempat berpikir suara mobil yang saya dengar mungkin ada hubungannya. Tapi bagaimana saya bisa melapor pada polisi tentang seorang polisi? Saya takut. Sungguh, saya takut. Sekitar waktu itu, ada perubahan di dalam rumah tangga Bambang Sumarsono. Terdengar desas-desus bahwa hubungannya dengan istrinya, sebut saja Ibu Is, tidak lagi harmonis seperti dulu. Sejak musim hujan saat Dewi menghilang, Ibu Is mulai menjaga jarak dari suaminya. Ia tidak pernah menjelaskan alasannya. Ia hanya menjadi lebih pendiam. Orang-orang di sekitar hanya mengira hubungan suami istri mereka sedang renggang. Namun, Ibu Is tahu, apa yang sebenarnya ia ketahui baru akan terungkap dalam penyelidikan ulang di kemudian hari. Selama 7 tahun, Bambang melakukan satu hal secara berulang-ulang. Ia merawat sendiri area di sekitar deretan guci di halamannya. Pekerjaan lain, ia serahkan pada istrinya. Tetapi khusus area itu, ia tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Awalnya, Ibu Is merasa aneh. Tapi ia tidak bisa bertanya. Ada atmosfer yang membuatnya merasa tidak seharusnya bertanya. Ibu Is memilih untuk pura-pura tidak tahu. Itu lebih mudah. Untuk bisa bertahan hidup, terkadang ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Ibu Is memilih jalan itu. Kakak Dewi, Budi Santoso, setelah adiknya menghilang, masih sering bolak-balik ke Solo. Selain untuk menemani ibunya, ia juga berharap ada petunjuk yang muncul. Ia sering mondar-mandir di dekat polsek, seolah sedang menunggu sesuatu. Suatu kali, ia berpapasan dengan Bambang Sumarsono. Budi bertanya apakah ada kabar baru tentang adiknya. Dengan tenang, Bambang menjawab, belum ada kabar. Sepertinya dia pergi atas kemauannya sendiri. Mungkin suatu saat akan menghubungi. Saat mendengar itu, Budi menatap mata Bambang. Ia berkata, mata itu anehnya tidak goyah sama sekali. Justru terlalu tenang. Itu yang membuatnya lebih menakutkan, katanya di kemudian hari. 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu, Bambang bahkan menerima penghargaan. Namanya tercatat sebagai petugas yang berjasa bagi keamanan daerah. Tidak ada yang mencurigainya. Di Solo, ia adalah seorang polisi yang bisa diandalkan. Seorang tokoh yang dihormati. Seseorang yang menerima ucapan selamat hari raya dari banyak orang. Para juniornya akan menunduk hormat lebih dulu, dan warga sekitar memanggil namanya dengan akrab. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah halaman yang ia lewati setiap pagi saat berangkat kerja. Kesehatan Ibu Dewi semakin menurun. Lututnya bermasalah, dan matanya mulai rabun. Namun, setiap tahun pada hari ulang tahun putrinya, ia akan menyiapkan hidangan seorang diri. Ia memasak soto ayam dan nasi kuning kesukaan Dewi. Ia akan duduk lama di depan hidangan yang tak tersentuh itu, lalu membereskannya. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Di antara keyakinan bahwa putrinya masih hidup dan firasat bahwa ia telah tiada, ia menyiapkan hidangan ulang tahun setiap tahunnya. Selama 7 kali hidangan itu disajikan, kebenaran terkubur di bawah halaman rumah. Hanya berjarak 5 menit dari sana. Tahun 1986 menjadi 1987, lalu 1988. Di Jakarta, Olimpiade diselenggarakan, dan setiap televisi menayangkan siaran kirap obor. Jalanan Solo pun ikut semarak. Jalan-jalan baru diaspal, dan sebuah ruko baru dibangun di sudut pasar. Orang-orang menjadi sibuk, fokus pada urusan perut masing-masing. Jumlah orang yang mengingat nama Dewi Lestari semakin berkurang. Kalaupun ingat, mereka tidak akan mengucapkannya. Tidak ada alasan untuk itu. Penyelidikan sudah dianggap selesai, dan polisi tidak lagi mengurus kasus itu. Dunia terus bergerak maju. Bambang memanfaatkan waktu itu dengan baik. Pada tahun 1988, ia naik pangkat menjadi komisaris polisi. Itu adalah hasil dari pengakuan atas jasanya dalam menjaga keamanan daerah. Pesta kenaikan pangkat diadakan, dan para tokoh masyarakat berkumpul untuk memberinya selamat. Daging sate dibakar, dan gelas-gelas minuman diangkat. Bambang tersenyum cerah menerima ucapan selamat. Seorang polisi junior yang hadir di sana kemudian berkata, "Hari itu, melihat Pak Kapolsek tersenyum begitu lepas, saya hanya merasa kagum. Saya pikir dia orang yang baik. Saya baru sadar kemudian, justru itulah yang lebih menakutkan." Memasuki tahun 1990, Bambang mendekati masa pensiun.
Ini adalah akhir dari pengabdiannya di kepolisian selama lebih dari 25 tahun. Sebelum pensiun, ia membeli sebidang tanah kecil di pinggiran Solo. Katanya, itu dari uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dan bantuan dari pihak keluarga istrinya. Rencananya, setelah pensiun, ia akan membangun sebuah gubuk kecil di sana dan hidup tenang. Istrinya, Ibu Is, awalnya senang mendengar rencana pindah rumah. Ia ingin sekali meninggalkan rumah itu. Ia tidak bisa mengatakan alasannya, tapi ia benci halaman itu. Ia benci area di sekitar deretan guci itu. Namun, kepindahan itu akhirnya tidak terjadi. Izin alih fungsi lahan yang ia beli memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dan di tengah-tengah itu, Ibu Bambang jatuh sakit, usia tua. Bambang memutuskan untuk merawat ibunya sendiri, daripada mengirimnya ke panti jompo. Orang-orang di sekitar memujinya sebagai anak yang berbakti. Ibu Is tidak banyak berkomentar atas keputusan itu. Ia sudah menjadi orang yang tidak banyak bicara tentang banyak hal. Dengan kedatangan ibunya, rumah menjadi lebih ramai. Merawat halaman seorang diri menjadi sedikit lebih merepotkan. Tetapi Bambang tetap tidak melepaskan tanggung jawabnya atas area di sekitar deretan guci. Pada tahun 1991, Bambang resmi pensiun dari kepolisian. Para juniornya datang membawakan karangan bunga. Sebuah koran lokal memuat artikel singkat berjudul 25 tahun mengabdi, saksi hidup keamanan daerah. Bambang memotong artikel itu, membingkainya, dan menggantungnya di ruang tamu. Di bawah bingkai itu, setiap pagi ia minum kopi, membaca koran, menonton televisi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, halaman rumah itu mengingat, tanah itu bisu. Tetapi ia mengingat, Ibu Dewi. Sekitar waktu itu, kesehatannya semakin memburuk. Rematik membuat sendi-sendi jarinya kaku. Berjalan pun tidak seperti dulu lagi. Namun, setiap tahun pada tanggal hilangnya Dewi, ia akan mendatangi polsek. Tidak ada yang berubah. Hanya petugas yang menanganinya yang sudah berganti. Petugas baru itu akan mengeluarkan berkas, melihatnya sekilas, lalu berkata, "Mohon maaf, Bu. Saat ini sulit untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut." Mendengar itu, sang ibu tidak bisa langsung bangkit dari kursinya. Kakinya lemas. Kakak Dewi, Budi, harus memapahnya keluar. Keduanya berdiri lama di bawah pohon beringin di depan polsek. Pohon yang sama yang dilewati Dewi setiap pagi saat berangkat kerja. Sang ibu menatap pohon itu lama sekali. Tanpa kata. Kata-kata tidak lagi diperlukan. 5 tahun berlalu. 6 tahun. Pada tahun ke-7 sejak Dewi menghilang, halaman itu tetap sunyi. Tutup guci tertata rapi, dan tunas-tunas baru mulai tumbuh di pohon mangga. Hari itu pun, Bambang bangun pagi-pagi dan menyapu halaman. Sambil menyapu, ia melirik sejenak ke arah deretan guci. Lalu ia kembali memegang sapunya. Wajahnya tanpa ekspresi. Hanya wajah seseorang yang sedang menyapu halaman di pagi hari. Justru itulah yang paling mengerikan. Wajah tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Sejak musim gugur tahun 1992, orang-orang di sekitar Bambang mulai merasakan keanehan. Dari luar, ia masih seorang pensiunan polisi yang rapi dan pendiam. Tapi jika dilihat dari dekat, ada yang berbeda. Hal-hal kecil telah berubah. Hal-hal kecil itu menumpuk, dan orang-orang di sekitarnya, tanpa saling bicara, mulai merasakan sesuatu. Yang pertama kali merasakan keanehan adalah istrinya, Ibu Is. Setelah pensiun, Bambang tidak bisa tidur nyenyak. Awalnya, Ibu Is mengira itu karena perubahan ritme hidup setelah pensiun. Tapi berbulan-bulan kemudian, keadaannya tidak membaik. Ia sering terbangun tiba-tiba di tengah malam. Jika Ibu Is bertanya kenapa, ia hanya menjawab, mau ke kamar mandi. Tapi Ibu Is tahu, itu bukan suara orang ke kamar mandi. Itu suara orang duduk di teras. Suara jendela yang menghadap ke halaman dibuka. Ibu Is akan menarik selimut dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia mulai mengigau pada musim hujan tahun itu. Awalnya hanya gumaman yang tidak jelas, tapi lama-kelamaan menjadi lebih jelas. Suatu malam, Ibu Is mendengar suara itu dan terbangun. Bambang, dengan mata terpejam, menggerakkan tangannya sambil bergumam. 3 kata yang didengar Ibu Is, di situ, diam di situ, lalu hening. Sejak malam itu, Ibu Is mengaku takut tidur di samping suaminya.
tapi ia tidak pindah. Seseorang yang mengetahui sesuatu, tetapi pura-pura tidak tahu, selalu memiliki beban untuk tetap berada di tempatnya. Ibu Is tetap di sana, dengan mata terpejam. Ia juga mulai minum-minum. Sebelum pensiun, ia hanya minum jika ada acara, tapi setelah pensiun, ia mulai minum sendirian. Setelah makan malam, ia akan mengeluarkan sebotol anggur beras dan duduk sendirian di teras. Awalnya hanya 1-2 gelas, lalu setengah botol, lalu 1 botol penuh. Jika Ibu Is bertanya, "Apa tidak terlalu banyak, Pak?" Bambang akan meletakkan gelasnya tanpa kata. Tapi keesokan harinya, ia pasti akan mengeluarkannya lagi. Saat minum, pandangannya selalu tertuju ke arah halaman. Ia minum sendirian sambil menatap halaman yang gelap. Ibu Is akan mengintip dari dapur, lalu diam-diam masuk ke kamar. Seorang rekan pensiunan yang tinggal di dekatnya, Oki, sesekali datang untuk bermain catur. Oki kemudian berkata kepada penyidik, "Waktu itu saya pikir dia hanya bosan setelah pensiun. Tapi ada satu hal yang aneh. Kalau diajak main di halaman, dia pasti menolak. Saya bilang, kan enak kalau hari cerah kita gelar tikar di halaman. Tapi dia bilang tidak apa-apa, main di dalam saja. Suatu kali saya keluar duluan ke halaman. Pak Bambang langsung menyusul seperti mengejar. Dia pegang lengan saya dan mengajak masuk. Tatapan matanya aneh. Waktu itu saya cuma pikir, orang ini jadi agak aneh. Saya baru tahu alasannya belakangan. Obsesinya terhadap deretan Gucci semakin menjadi-jadi. Setiap pergantian musim, ia akan merawat sendiri area di sekitarnya. Musim semi, ia akan menebar kerikil baru. Musim panas ia akan mencabuti rumput liar. Musim gugur ia akan menyapu daun-daun kering. Dan musim hujan ia akan menutupinya dengan terpal. Jika Ibu Is berkata, "Biar saya saja," ia akan menjawab, "Sudah, tidak usah." Suaranya akan merendah saat berkata, "Jangan." Ibu Is tidak lagi mendekati area itu. Dengan adanya sang ibu mertua, urusan di dalam rumah semakin banyak. Dan Ibu Is memilih untuk fokus pada hal itu. Ia belajar untuk menganggap sudut halaman itu sebagai ruang yang tidak ada. Ibu Bambang, meskipun sudah tua, pikirannya masih jernih. Suatu hari, saat melihat putranya sendirian merawat halaman melalui jendela, ia bertanya pelan pada Ibu Is, "Di situ ada apa?" Ibu Is hanya menjawab, "Cuma guci-guci, Bu." Sang ibu mertua menatap keluar jendela sejenak, lalu tidak bertanya lagi. Sejak hari itu, ia tidak pernah melihat ke arah sana lagi. Ia sengaja memalingkan pandangannya. Ibu Is, melihat itu, berpikir bahwa ibu mertuanya juga merasakan sesuatu. Tapi keduanya tidak pernah membicarakannya. Di rumah itu, hal-hal seperti itu tidak pernah diucapkan. Tibalah musim semi di tahun ke-7, sejak Bambang mulai menyapu halaman setiap pagi. 7 tahun juga sejak Dewi menghilang. Dan pada musim semi itulah, segalanya mulai berubah. Petunjuk mulai terkuak dari arah yang tidak terduga. Tanah telah lama bersabar, tetapi tidak selamanya diam. 7 tahun telah berlalu, dan halaman itu akhirnya mulai berbicara. Pada musim semi itu, pemerintah kota Solo mengumumkan rencana penataan ulang di beberapa area. Proyek itu bertujuan untuk menata kawasan perumahan padat dan memperlebar jalan. Rumah Bambang tidak termasuk dalam daftar yang akan digusur. Namun, tembok pembatas di ujung gang yang persis bersebelahan dengan rumahnya masuk dalam area pelebaran jalan. Pada hari alat berat datang untuk merobohkan tembok itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika ekskavator menggali pondasi tembok, tanah di ujung halaman rumah Bambang ikut runtuh. Tepat di samping deretan Gucci. Seorang pekerja yang berada di lokasi melihat sesuatu yang aneh di dalam tanah yang runtuh. Awalnya ia mengira itu tulang hewan, tapi bentuknya berbeda. Ia meletakkan cangkulnya, berjongkok, dan melihat lebih dekat. Lalu ia berteriak. Mandor proyek berlari menghampiri, dan pekerjaan segera dihentikan. Laporan masuk ke polisi, tidak sampai 30 menit kemudian. Polisi yang datang segera memeriksa lokasi. Yang terlihat dari dalam tanah adalah kerangka manusia. Sebagian masih terkubur, sebagian lagi terlihat bersama tanah yang runtuh. Di dekat kerangka, ditemukan sobekan kain yang sudah lapuk. Ketika tim identifikasi tiba, seorang petugas yang memeriksa sobekan kain itu segera mengambil foto. Ada sebuah kancing yang masih menempel, kancing logam, dan pada kancing itu terukir sebuah lambang khusus,
lambang yang digunakan pada seragam Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Tim Identifikasi, Komisaris Yudi, kemudian berkata bahwa ia langsung punya firasat. Ini kasus lama, dan bukan kasus biasa. Dari kondisi kerangka, jelas bahwa mayat itu telah dikubur selama bertahun-tahun. Ia segera menutup area itu dan melapor ke atasan. Ia meminta daftar semua kasus orang hilang yang belum terpecahkan. Tolong tarik semua data kasus orang hilang di wilayah Solo dalam 7 tahun terakhir. Daftar itu keluar. Ada beberapa kasus, tapi mata Yudi terpaku pada satu kasus. Desember 1986, Bribda Dewi Lestari hilang, belum terpecahkan. Status, diduga minggat. 4 kata itu menusuk matanya. Diduga minggat. Bagaimana mungkin kesimpulan minggat bisa muncul dari lokasi penemuan mayat dengan kancing seragam polisi? Ia tidak bisa memahaminya. Tepatnya, ia tidak mau memahaminya. Karena ada sesuatu yang terlalu jelas terlihat. Kerangka itu dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik, Puslap 4, Polri, untuk diidentifikasi. Hasilnya butuh beberapa minggu. Selama waktu itu, Yudi membaca ulang dari awal berkas penyelidikan 7 tahun yang lalu. Saat membaca laporan penyelidikan setebal 2 lembar HVS itu, ia berhenti beberapa kali. Olah TKP, tidak ada. Pemeriksaan saksi sekitar, tidak dilakukan. Opini penyidik, diduga minggat, berdasarkan keterangan Kepala Polsek. Ia memeriksa siapa Kepala Polsek saat itu. Bambang Sumarsono, status, pensiun, alamat, pusat kota Solo. Lalu ia memeriksa surat kepemilikan rumah tempat kerangka ditemukan. Pemilik, Bambang Sumarsono. Yudi menatap nama itu lama sekali. Matanya tidak lepas dari berkas. Hasil forensik tiba. Kerangka itu diidentifikasi sebagai wanita berusia pertengahan 20-an hingga awal 30-an. Waktu kematian diperkirakan antara 7 hingga 8 tahun yang lalu. Dan ada temuan yang menentukan. Ditemukan retak depresi pada tulang tengkorak bagian belakang. Diperkirakan akibat benturan benda tumpul. Kemungkinan besar pembunuhan. Yudi membaca kalimat itu 3 kali. Lalu ia menutup berkas penyelidikan. Ini bukan kasus minggat. Sejak awal, ini bukan kasus minggat. Dan orang yang seharusnya paling pertama tahu, justru yang paling pertama menutupinya. Kabar sampai ke Ibu Dewi sehari setelah hasil identifikasi keluar. Penyidik datang langsung ke rumahnya. Sang ibu saat itu sudah berusia lebih dari 70 tahun. Lututnya yang sakit membuatnya hanya bisa duduk di dalam kamar. Ketika penyidik masuk dan duduk, sang ibu mengaku sudah punya firasat. Tatapan mata, tamunya bukan tatapan mata orang yang datang tanpa membawa kabar apa-apa. Sebelum penyidik selesai bicara, sang ibu sudah memejamkan mata. Dan untuk waktu yang lama, ia tidak berkata apa-apa. Di luar jendela, hujan turun. Awalnya gerimis, lalu semakin deras. Sang ibu mendengarkan suara hujan itu sambil memanggil nama putrinya dalam hati. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Setelah 7 tahun, ia menemukan putrinya, tetapi dengan cara seperti ini. Pada hari para penyidik datang, Bambang sedang menyapu halaman rumahnya. Sambil memegang sapu, ia mendengar suara gerbang dibuka. 2 orang penyidik masuk. Bambang perlahan-lahan meletakkan sapunya. Lalu ia menatap wajah para penyidik, tanpa kata. Salah satu penyidik membuka suara. Pak Bambang, telah ditemukan kerangka manusia di halaman Anda. Mohon ikut kami ke kantor. Bambang melirik sejenak ke arah deretan guci di ujung halaman. Lalu ia mengangguk. Matanya tidak menunjukkan keterkejutan atau kepanikan. Seolah-olah ia telah menunggunya, atau seolah-olah ia sudah tahu bahwa semuanya telah berakhir. Ekspresi itu membekas lama di hati para penyidik yang ada di sana. Sore hari, saat Bambang dibawa ke kantor polisi dengan status dimintai keterangan, gosip menyebar cepat di kota Solo. Seorang pensiunan Kapolsek sedang diperiksa polisi. Detailnya belum jelas, tapi orang-orang berbisik. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, belum ada yang terkonfirmasi secara resmi. Di ruang pemeriksaan, Bambang duduk dengan mulut terkunci rapat. Ia bilang tidak tahu. Ia bilang tidak tahu bagaimana benda itu bisa ada di sana. Mungkin sudah ada di sana sejak lama, katanya. Suaranya tidak bergetar. Itu adalah kebisuan yang telah ia latih selama 7 tahun. Kepala tim penyidik yang baru, Kompol Yunus, setelah mendengar keterangan pertama Bambang, menutup berkasnya.
Orang ini tidak akan mudah runtuh, firasatnya. Ia memutuskan bahwa lebih baik mengguncang dari pinggir daripada menyerang langsung. Kumpulkan bukti dan buat orang-orang di sekitarnya bicara. Yunus memberi perintah pada timnya. Cari lagi semua orang yang pernah berhubungan dengan Bambang. Jika ada yang terlewat dalam penyelidikan 7 tahun lalu, cari mereka semua. Orang pertama yang mereka datangi adalah rekan Polwan Dewi, Siti Aminah. Siti sudah menikah dan pindah dari Solo ke Klaten. Ketika Yunus datang, wajah Siti langsung menegang begitu membuka pintu. Menyadari tamunya adalah polisi. Ia hanya berdiri terpaku untuk beberapa saat. Lalu perlahan ia membukakan pintu. Saat mereka duduk berhadapan di dalam, tangan Siti gemetar. Sebelum Yunus sempat bicara, Siti yang lebih dulu angkat suara. Saya tahu, Pak. Sejak 7 tahun yang lalu, saya sudah tahu. Yunus menunggu dengan tenang. Siti memejamkan mata, lalu membukanya. Ia mulai bicara. Dewi pernah cerita ke saya. Katanya Pak Kapolsek sering membuatnya tidak nyaman. Pernah mengikutinya setelah pulang kerja. Pernah memaksa mau mengantar pulang. Saya cuma bisa bilang hati-hati. Saya tidak berani bilang, ayo lapor. Saya tahu apa artinya melaporkan Kapolsek di zaman itu. Saya pikir, cukup dengan hati-hati saja. Saya salah. Saya salah. Siti menceritakan satu hal lagi. Sesuatu yang ia lihat di Polsek pada hari Dewi menghilang. Sore itu, saya lihat Dewi masuk ke ruang Kapolsek. Sepertinya dipanggil. Wajah Dewi tidak enak, seperti tegang. Saya pikir cuma urusan pekerjaan. Ternyata itu yang terakhir. Setelah menyelesaikan kesaksiannya, Siti menangis terseduh-seduh. Beban yang ia pendam selama 7 tahun seolah tumpah ruah. Yunus menunggu dengan tenang. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu. Setelah air mata ini berhenti, cerita berikutnya akan keluar. Selanjutnya, mereka mendatangi tetangga Dewi, Ibu Ratmi. Ibu Ratmi sudah mengingat suara mobil itu sejak 7 tahun yang lalu. Dan begitu mendengar penyelidikan dibuka kembali, ia yang lebih dulu menghubungi kantor polisi. Sambil menandatangani berita acara pemeriksaan, ia berkata, selama 7 tahun, saya ingin mengatakan ini. Saya yakin suara mobil itu ada hubungannya. Tapi bagaimana saya bisa melapor pada polisi tentang seorang polisi? Saya takut, tapi sekarang saya rasa saya harus bicara. Sebelum semuanya terlambat, kesaksian paling menentukan datang dari orang yang tak terduga. Istri Bambang, Ibu Is. Awalnya ia menolak bicara. Ketika Yunus datang, Ibu Is menghadangnya di depan pintu. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya itu, Yunus tidak memaksa. Ia meninggalkan kartu namanya dan pulang. Jika berubah pikiran tolong hubungi saya, katanya. 3 hari berlalu. Telepon dari Ibu Is datang. Kita bisa bertemu. Suaranya rendah dan pelan. Ketika Yunus datang lagi, Ibu Is sedang menyeduh teh di dapur. Saat mereka duduk berhadapan, Ibu Is menatap cangkir tehnya lama sekali. Lalu perlahan ia mulai bicara. Malam itu, saya tidak ada di rumah. Saya di rumah orang tua. Tapi besoknya waktu saya pulang, rasanya aneh. Dia sedang cuci tangan. Lama sekali. Ada bekas tanah di tangannya. Sepatu botnya juga basah. Saya tanya, malam-malam di halaman ngapain? Dia cuma bilang, cari angin. Kedengarannya aneh, tapi saya tidak bertanya lagi. Tapi sejak hari itu, dia berubah. Dia tidak pernah mengizinkan saya mendekati area guci-guci itu. Pernah sekali saya jalan ke arah sana, lenganku dicengkeramnya. Cengkeramannya kuat sekali. Jangan ke sana, katanya. Tatapan matanya beda. Jadi sejak saat itu, saya tahu. Ada sesuatu di sana. Ibu Is berhenti sejenak. Ia memegang cangkir tehnya dengan kedua tangan. Lalu ia melanjutkan. Nama Dewi tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya. Justru itu yang paling aneh. Ada orang hilang dari Polsek. Tapi seorang Kapolsek tidak pernah sekalipun menyebut namanya. Kalau ada rekan kerja yang hilang, bukankah seharusnya khawatir? Tapi dia bersikap seolah orang itu tidak pernah ada. Sejak awal, selama 7 tahun, itu hal yang paling aneh bagi saya. Sampai di situ, Ibu Is mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tidak ada air mata. Matanya hanya memerah, seolah air matanya sudah kering. Yunus merekam kesaksian Ibu Is dan meminta tanda tangannya. Saat hendak pulang,
Ia berhenti sejenak di halaman. Deretan guci itu masih di sana. Tutupnya tertata rapi. Meskipun kerangka sudah diangkat, bekas galian di tanah itu masih terlihat. Yunus menatap tempat itu lama sekali. Ia memikirkan orang yang setiap hari menyapu halaman ini selama 7 tahun. Lalu ia menutup gerbang dengan pelan. Kembali ke ruang pemeriksaan. Yunus meletakkan satu berkas di depan Bambang. Laporan hasil forensik. Lalu ia menumpuk surat kesaksian Ibu Is di atasnya. Kemudian, surat kesaksian Siti Aminah. Lalu surat kesaksian Ibu Ratmi. Bambang menatap tumpukan berkas itu. Untuk pertama kalinya, matanya bergetar. Sangat samar, tapi jelas terlihat. Yunus, melihat getaran itu, berkata pelan. Sekarang, Anda mau bicara. Bambang terdiam untuk waktu yang lama. Dari luar terdengar suara angin. Lampu neon berdengung pelan. Dan akhirnya, Bambang perlahan membuka mulutnya. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang tidak disangka siapapun. Kata pertama yang keluar dari mulut Bambang adalah, "Saya mengaku salah." Hanya itu. Setelah itu keheningan panjang kembali menyelimuti ruangan. Kompol Yunus tidak berkata apa-apa. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, setelah kebisuan ini pecah, apa yang akan keluar selanjutnya adalah segalanya. Lampu neon berdengung. Di suatu tempat di koridor, terdengar langkah kaki yang berlalu, dan Bambang kembali membuka mulutnya. Sore itu, di bulan Desember 1986, saya memanggil Dewi ke ruangan saya. Saya tahu dia telah mengajukan surat permohonan pindah tugas. Petugas personalia sudah memberitahu saya. Saya bisa saja menahan surat itu dengan wewenang saya sebagai Kapolsek. Tapi saya juga tahu itu tidak seharusnya dilakukan. Jadi saya memanggilnya. Saya tanya kenapa dia mau pindah. Dewi bilang, alasan pribadi. Saya tidak suka jawaban itu. Alasan pribadi. Saya tahu kata-kata itu menunjuk pada saya. Suara Bambang rendah dan kering. Tanpa emosi. Justru itu yang membuatnya terdengar mengerikan. Yunus mendengarkan tanpa ekspresi. Saya meminta Dewi untuk membatalkan permohonannya. Dewi menolak. Untuk pertama kalinya, dia menolak saya secara langsung. Matanya tidak menghindar. Saya tidak suka mata itu. Mata yang seolah melihat saya sebagai orang aneh. Saya marah. Saya mengambil sesuatu yang ada di atas meja. Itu terjadi begitu saja. Dan Dewi jatuh. Yunus bertanya, apa yang ada di atas meja? Bambang menjawab, pemberat kertas. Pemberat kertas dari batu marmer, milik saya. Yunus mencatat kata-kata itu. Tangannya bergerak, tapi matanya tetap tertuju pada Bambang. Bambang melanjutkan, setelah Dewi jatuh, saya hanya berdiri di sana untuk beberapa saat. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Bukan, saya tahu, tapi saya tidak bisa melakukannya. Seharusnya saya melapor. Tapi yang pertama kali terlintas di kepala saya adalah hidup saya akan berakhir jika saya melapor. Semua yang telah saya bangun selama lebih dari 20 tahun akan hancur. Jadi saya tidak melakukannya. Sebaliknya, saya berpikir, bagaimana caranya agar tidak ada yang tahu. Malam itu, hanya petugas piket malam yang tersisa di Polsek. Ruang Kapolsek berada di ujung belakang gedung, sementara petugas piket ada di ruang jaga di depan. Bambang bergerak setelah hari benar-benar gelap. Ia menggunakan bagasi mobilnya. Perjalanan ke rumahnya tidak sampai 5 menit. Malam itu suhu udara turun drastis. Ia menggali halaman. Sendirian, hampir 2 jam. Di samping deretan guci, tempat yang paling tidak mencolok. Setelah selesai, ia mencuci tangan. Lama sekali, tapi rasanya tidak pernah bersih. Ruang pemeriksaan menjadi sunyi. Yunus sejenak meletakkan pulpennya. Lalu ia bertanya, selama 7 tahun setelah itu, apa Anda tidak pernah berpikir untuk melapor? Bambang sejenak memejamkan mata. Lalu ia menjawab, pernah. Saya pernah berpikir. Setiap kali terbangun di tengah malam, saya selalu memikirkannya. Tapi pagi harinya, saya berangkat kerja. Saya makan. Begitu saja terus. Saya tahu ini tidak akan hilang. Hanya terkubur. Tapi saya memilih untuk terus menguburnya. Yunus bertanya lagi, bagaimana perasaan Anda ketika penyelidikan dimulai? Bambang menjawab singkat, saya yang memegang kendali penyelidikan. Jadi saya bisa membuatnya berjalan dengan tenang. Tidak sulit.
Sersan Fauzi hanya menulis apa yang saya katakan. Mendengar kalimat itu, tangan Yunus berhenti. Tidak sulit. 3 kata itu menggema lama di ruang pemeriksaan. Seorang polisi dengan pengalaman 25 tahun mengatakan tidak sulit untuk menutupi kematian rekannya. Kalimat itu adalah kalimat paling busuk dalam kasus ini. Pengakuan terus berlanjut, dan borok dalam penyelidikan awal satu persatu terungkap. Laporan penyelidikan yang hanya 2 lembar itu bukan karena Sersan Fauzi tidak kompeten. Itu adalah hasil arahan langsung dari Bambang. Ia yang membatasi daftar saksi yang harus diperiksa, dan ia yang mengarahkan agar kesaksian Siti Aminah tidak diambil. Permintaan untuk tidak melakukan olah TKP juga merupakan keputusan Bambang. Karena TKP-nya adalah ruang Kapolsek, jika dilakukan olah TKP, jejak yang memberatkannya bisa ditemukan. Jadi sejak awal, ia menetapkan kasus itu sebagai kasus minggat biasa. Ia tahu, jika seorang Kapolsek yang berkata begitu, tidak akan ada yang membantah. Pengalaman 20 tahun membuatnya bisa melakukan itu. Sambil menyusun berita acara pemeriksaan, Yunus bertanya satu hal lagi. Bagaimana dengan surat permohonan pindah tugas Dewi? Bambang menjawab, saya musnahkan. Hari itu juga, Yunus berkata, berarti permohonan pindah tugas Dewi tidak tercatat secara resmi dimanapun. Bambang mengangguk. Benar, Yunus berkata. Jika saja satu surat itu masih ada, arah penyelidikan pasti akan berbeda. Bambang tidak menjawab. Kebisuannya adalah jawaban. Setelah berita acara pemeriksaan selesai, Bambang dipindahkan ke rumah tahanan. Saat berjalan keluar, ia sempat menoleh ke belakang sekali. Tidak ada yang tahu apa yang ingin ia lihat. Yunus menatap punggungnya. Seorang polisi dengan pengalaman 25 tahun. Orang yang fotonya pernah dimuat di koran sebagai saksi hidup keamanan daerah. Orang yang pernah menerima penghargaan. Dan orang yang selama 7 tahun setiap pagi menyapu halamannya. Sementara Dewi terkubur di bawah halaman itu. Yunus memalingkan pandangannya. Ia kembali ke ruang kerjanya dan merapikan berkas. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pada musim gugur tahun 1993, sidang pertama Bambang Sumarsono digelar di Pengadilan Negeri Solo. Ruang sidang penuh sesak. Kabar bahwa seorang pensiunan polisi yang telah bertugas lebih dari 20 tahun duduk di kursi pesakitan menyebar. Dan sejak pagi buta, orang-orang sudah berkumpul di depan pengadilan. Di antara mereka ada kakak Dewi, Budi Santoso. Ibunya tidak bisa datang karena kesehatannya memburuk. Budi duduk di barisan paling depan, menatap kursi terdakwa. Bambang terus menunduk. Sejak masuk ruang sidang, ia tidak pernah sekalipun mengangkat wajahnya ke arah kursi pengunjung. Jaksa membacakan surat dakwaan, pembunuhan dan penyembunyian mayat. Korban, Dewi Lestari. Waktu kejadian, Desember 1986. Tempat kejadian, ruang Kapolsek di sebuah polsek di Solo. Budi mendengarkan kalimat-kalimat itu tanpa memejamkan mata. Ia tidak menutup telinganya. Ia mendengarkan sampai akhir. Mendengarkan dengan saksama saat-saat terakhir adiknya dirangkum dalam bahasa hukum adalah tugas yang harus ia lakukan. Air mata menetes, tapi ia tidak bersuara. Ia menyekanya dengan punggung tangan dan kembali menatap ke depan. Sidang berjalan selama beberapa bulan. Ahli forensik dihadirkan sebagai saksi. Dari bentuk dan arah retakan pada tengkorak belakang, diperkirakan korban dipukul dari belakang dengan benda tumpul, katanya. Diperkirakan waktu antara kehilangan kesadaran hingga kematian tidak lama. Ruang sidang menjadi hening. Dalam keheningan itu, tangan Budi di atas lututnya perlahan mengepal. Siti Aminah naik ke kursi saksi. Sebelum mulai bersaksi, ia menatap ke arah kursi pengunjung sekali. Matanya bertemu dengan mata Budi. Siti menunduk. Lalu ia mengangkat wajahnya ke arah hakim. Suaranya bergetar, tapi jelas. Hari itu, saya melihat Bribda Dewi Lestari masuk ke ruang Kapolsek. Itu adalah saat terakhir saya melihatnya. Selama 7 tahun, saya memikirkan adegan itu setiap hari. Seharusnya, saya bicara lebih awal. Saya minta maaf. Setelah selesai bersaksi dan turun dari kursi saksi, Siti kembali menatap Budi. Budi mengangguk, seolah berkata, tidak apa-apa. Baru setelah melihat anggukan itu, Siti menangis. Pengacara Bambang menekankan bahwa itu adalah pembunuhan tidak disengaja. Tidak direncanakan,
dan terjadi karena luapan emosi sesaat. Namun, jaksa membantahnya. Jika itu pembunuhan tidak disengaja, tindakan setelahnya tidak bisa dijelaskan, katanya. Tindakan memindahkan dan mengubur mayat. Tindakan mengganggu dan mengarahkan penyelidikan ke arah yang salah. Tindakan tidak menyerahkan diri selama 7 tahun. Itu adalah penyembunyian yang terencana dan merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri. Ruang sidang kembali hening. Dalam pembelaan terakhirnya, Bambang berkata singkat, "Saya mengaku salah. Saya memohon maaf kepada korban dan keluarga." Hanya itu. Budi, mendengar kata-kata itu, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia tahu betapa ringannya kata-kata maaf itu. Selama 7 tahun, ibunya menyiapkan hidangan kosong. Selama 7 tahun, ibunya memanggil nama adiknya di gang yang sepi. Waktu sepanjang itu tidak bisa diringkas dengan satu kalimat pendek. Budi hanya menatap lurus ke depan. Vonis dijatuhkan pada awal musim semi tahun 1994. Hakim ketua membacakan putusan. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun. Seseorang di ruang sidang terdengar mendesah pelan. Budi memejamkan mata. 15 tahun. Sedikit lebih lama dari 7 tahun yang dihabiskan Dewi dalam keadaan hilang. Sedikit lebih lama dari 7 kali ibunya menyiapkan hidangan kosong. Itulah jawaban dari hukum. Budi mengukir angka itu di dalam hatinya dan bangkit dari kursinya. Sore hari setelah vonis dijatuhkan, Budi kembali ke ibunya. Sang ibu menunggu di dalam kamar. Begitu Budi masuk, sang ibu memegang tangan putranya tanpa kata. Tangan yang kaku dan bengkok karena radang sendi. Budi menggenggam tangan itu dengan kedua tangannya. Untuk waktu yang lama, keduanya hanya diam seperti itu. Cahaya matahari musim semi masuk melalui jendela. Sang ibu yang pertama kali bicara, "Dewi, apa sekarang dia bisa tenang?" Budi, sebagai jawaban, hanya mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Kerangka Dewi, setelah selesai diidentifikasi di Puslap 4, dikembalikan kepada keluarga. Sang ibu menerima kotak berisi tulang belulang putrinya dengan kedua tangannya. Dengan tangan yang kaku karena sendi yang sakit, dan tidak bisa menggenggam dengan sempurna, ia memeluknya seerat mungkin. Kedua kakaknya berdiri di sampingnya. Tidak ada yang bicara, kata-kata tidak lagi diperlukan. Itu adalah pertemuan kembali setelah 7 tahun. Seharusnya tidak dengan cara ini, tapi setidaknya, kini ia ada di samping mereka. Sang ibu menempelkan wajahnya ke kotak itu, dan untuk pertama kalinya, ia menangis dengan suara keras. Segala yang ia tahan selama 7 tahun tumpah ruah. Dewi dimakamkan di sebuah bukit yang cerah di pinggiran Solo. Sebuah nisan kecil didirikan. Dewi Lestari, lahir 1961. Di bawahnya, Budi mengukir sebuah kalimat. "Akhirnya, kau kembali." Kalimat yang pendek, tapi mengandung 7 tahun penantian. Pada hari pemakaman, sang ibu membawa seikat bunga krisan putih. Sambil meletakkannya di depan nisan, ia berdiri lama sekali. Angin bertiup, kelopak bunga krisan sedikit bergoyang. Sang ibu, melihat itu, merasa seolah putrinya telah menerimanya. Ia merasa angin itu adalah tangan putrinya. Kompol Yunus. Setelah kasus itu selesai, menyimpan berkas kasus Dewi di laci mejanya untuk waktu yang lama. Sesekali ia mengeluarkannya dan melihatnya. Setiap kali melihat laporan penyelidikan awal setebal 2 lembar itu, ia memikirkan hal yang sama. Andai saja 7 tahun yang lalu, ada satu orang saja yang melihat dengan benar. Satu orang saja yang bertanya lebih banyak. Pikiran itu membekas lama. Karena itu, setiap kali menangani kasus orang hilang yang belum terpecahkan, ia membiasakan diri untuk membaca ulang laporan penyelidikan awal terlebih dahulu. Mencari orang yang terlewat, mencari kesaksian yang hilang. Itulah yang ditinggalkan oleh Dewi Lestari kepadanya. Rumah tempat Bambang tinggal kosong untuk waktu yang lama setelah itu. Ibu Is meninggalkan rumah itu segera setelah vonis dijatuhkan. Ia tidak membawa apa-apa. Pohon mangga di halaman rumah itu tetap berbuah pada musim gugur berikutnya. Tidak ada yang memetiknya. Buah-buah itu matang di pohon. Saat musim hujan tiba, satu persatu jatuh. Deretan guci itu tetap di tempatnya, dengan tutup yang tertata rapi. Di halaman yang kosong, hanya angin yang berlalu. Kebenaran menunggu selama 7 tahun. Menunggu di dalam tanah,
menunggu tanpa suara. Namun pada akhirnya, ia terungkap. Tidak ada kebisuan yang abadi, tidak ada tanah yang bisa menutupi selamanya. Dewi Lestari tetap dikenang dalam ingatan orang-orang sebagai sosoknya pada pagi hari, saat ia meninggalkan rumah dengan seragam polisinya. Seragam yang rapi, tatapan mata yang tegas. Orang yang tidak pernah sekalipun mengeluh di hadapan ibunya. Catatan yang terlupakan ini akan selalu mengingat namanya, Dewi Lestari, sebuah nama yang hilang di Solo pada musim hujan tahun 1986 dan kembali setelah 7 tahun. Demikianlah kisah kasus hilangnya seorang polwan di sebuah polsek pada tahun 1986. Orang yang seharusnya paling melindunginya, justru menjadi orang yang paling berbahaya. Fakta itulah yang membuat kasus ini semakin tragis. Ibu Dewi Lestari menyiapkan 7 kali hidangan ulang tahun sambil menunggu kepulangan putrinya. Semangkuk soto ayam di atas meja itu membekas lama di dalam hati. Kebenaran selalu datang pada waktunya. Hanya saja, terkadang tidak dengan cara yang kita inginkan.